Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan renungan singkat kepada kita, dimanapun kita berada pada saat ini, yang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 21, yang berbunyi demikian, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Saya memberikan tema Bapak Ibu, cinta Allah yang hakiki. Sekali lagi, cinta Allah yang hakiki. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita melihat sekilas pendahuluan daripada tema yang barusan saya sampaikan kepada kita. Pada umumnya secara ideal, setiap orang tentunya membutuhkan kasih sayang untuk dicintai tanpa terkecuali, baik dalam keluarga, gereja, maupun dalam sosial, atau apapun perkumpulan yang lain yang dilakukan. Cinta Allah yang sejati itu bukan hanya memberikan kesenangan bagi manusia, khususnya umat Kristen, namun dalam konsep iman kekristenan atau kitab suci, hajaran dan teguran seperti diperhadapkan dengan berbagai macam problematik, pergulatan, dan finansial ataupun masalah badani yang menimpa tubuh kita seperti penyakit, kecelakaan, dan lain sebagainya juga disebut sebagai wujud cinta Allah yang sejati kepada manusia secara global. Ya, dengan tujuan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas ketaatan iman kita dan loyalitas serta meningkatkan kualitas relasi yang intim dan erat dengan Tuhan. Jadi saya memandang bahwa secara idealnya Bapak Ibu tentunya sama seperti yang saya katakan atau pasti uh, uh, setiap orang atau pasti semua orang membutuhkan yang namanya kasih sayang. Dan bisa dibilang bahwa kasih sayang itu adalah sebuah kebutuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Pasti kita perlu yang namanya kasih sayang, apalagi antara anak dan orang tua, dan juga orang tua dengan anak, dan juga di dalam gereja, ataupun di setiap komunitas, ataupun di setiap perkumpulan. Pasti uh, butuh yang namanya kasih sayang. Sama seperti yang saya pandang tadi secara kalau kita melihat secara umumnya. Terkait dengan hal ini di dalam Ibrani juga ya, di dalam Ibrani 12 ayat 6 juga mengatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Selanjutnya ditegaskan oleh Salomo dalam Amsal 27 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Hal ini uh, lebih mendorong kita Bapak Ibu yang terkasih. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi bahwa kasih sayang atau kasih Allah yang sejati itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita menerima yang namanya kesenangan dari dunia, bagaimana kita menerima kenyamanan atau kepuasan terhadap materi, tetapi ini juga berbicara tentang bagaimana hajaran atau teguran, yaitu adalah bentuk atau wujud daripada kasih sayang Allah yang sejati juga di dalam kehidupan kita. Ya, sama seperti yang dikatakan oleh Salomo ini, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melihat lebih dalam lagi. Ada beberapa poin yang saya berikan kepada kita sebagai bahan praktis kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang nyata ini. Poin pertama, atau sebelum lanjut masih ada lagi pendahuluannya Bapak Ibu sebelum lanjut. Kemudian dalam konteks ini menyeratkan cinta Allah yang sejati kepada manusia di mana walaupun manusia telah berkhianat kepada Allah, yakni manusia telah melangkahi kovenan dengan Allah, bisa nanti kita melihat di dalam Hosea 6 ayat 7. Memberontak kepada Allah, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Namun Allah tetap mengasihi manusia, tampaknya dalam Kejadian 3 ayat 21 tadi yang barusan uh, kita baca. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Itu berarti meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa sebagai hasil atau
sebagai hasil akibat pelanggaran manusia terhadap perintah Allah, tetapi wujud cintanya tetap dinyatakan kepada manusia. Hal ini juga menunjukkan bahwa hanya melalui dengan cara Allah saja manusia dapat diselamatkan dari dosa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Saya juga berasumsi atau saya juga memberikan sebuah pemahaman bahwa hanya melalui dengan cara Allah, dan ini juga didukung dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci kita sebagai orang-orang Kristen. Allah menyempurnakan caranya melalui dengan karya Kristus di kayu salib yang telah digenapi dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya dalam perjanjian baru mengatakan bahwa hanya melalui dengan cara Allah manusia dapat memperoleh keselamatan dari Allah oleh iman kepada Yesus Kristus. Nanti kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Roma 10 ayat 9 sampai 10, Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah sebuah referensi daripada asumsi atau daripada apa namanya, paradigma yang saya uraikan di dalam pendahuluan kita ini Bapak Ibu, sebagai awal atau sebagai pembukaan untuk lebih mengkaji tadi nanti di pembahasan kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita melanjutkan tadi pembahasan kita eh, di pembahasan kita berdasarkan teks yang barusan saya bacakan tadi kepada kita. Poin pertama, tanpa kasihnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sekali lagi tanpa kasihnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Di ayat ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat ini, Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini memberikan suatu penekanan yang konkret dan tegas kepada manusia bahwa tanpa kasih Allah yang sejati, manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong atau menyelamatkan dirinya dari dosa. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena manusia ini terbatas, kita ini terbatas. Ya, tetapi hanya melalui dengan cara Allah, hanya melalui dengan manusia, hanya melalui dengan kasih Tuhan, kasih sejati Tuhan. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa hanya melalui dengan cara Allah saja. Tetapi cara Allah itu sudah uh, sudah digambarkan mulai dari perjanjian lama, mulai dari perjanjian lama Bapak Ibu, dan disempurnakan ya di dalam perjanjian baru, yaitu ketika Yesus disalibkan. Itu adalah berbicara tentang bagaimana dia menggenapi, yang dia menyempurnakan yang sudah terjadi, yang sudah dimulai, yang sudah dikerjakan oleh Allah. Dia menggenapi karena itu adalah bagian daripada rencana Tuhan di dalam karyanya Bapak Ibu. Ya, malahan sebaliknya justru manusia menyadari potensi identitasnya sebagai insan yang berdosa, keterbatasannya dan tidak berdaya, bahkan tidak pantas atau tidak layak di hadapan Allah. Tampaknya ketika manusia bersembunyi di hadapan Allah, sebab dosa telah meliputi manusia. Artinya Bapak Ibu, kita ini adalah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Karena dosa telah meliputi kita. Karena dosa telah uh, apa namanya menjauhkan kita dari Tuhan. Karena dosa telah menutupi kita dari Tuhan. Hal ini juga diakui oleh Simon Petrus di depan Yesus, bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia seorang yang berdosa di hadapan Allah dan tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Nanti kita melihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 8. Dan dia mengatakan dia tidak layak menjadi pengikut Tuhan Yesus di sana. Ini adalah pengakuan Petrus sendiri kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan kedua, kedua Bapak Ibu, kasih Allah nyata dan aktif. Kasih Allah nyata dan aktif. Nah, kasih Allah nyata dan aktif. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, dari kulit binatang untuk manusia. Itu di ayat ke-21 A tadi Bapak Ibu ya.
Kalau kita melihat di ayat ke-21a ini merujuk pada tindakan kasih, merujuk pada tindakan kasih Allah yang nyata dan aktif kepada manusia yang bersifat absolut atau tunggal. Tampaknya pada ketika Allah membuat pakaian manusia dari kulit binatang yang merupakan bentuk manifestasi dari kasih sayangnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memelihara dalam kasihnya, ya, yang disebut agape, Bapak Ibu. Ya, membuat pakaian dari kulit binatang menunjukkan bahwa ada nyawa yang dikorbankan dan darahnya dicurahkan, yakni seekor domba yang disembelih untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Tetapi ini adalah luar biasa bagaimana Allah menunjukkan kasih sayangnya, yaitu ketika dia sendiri uh, membuat pakaian itu dari kulit binatang. Artinya ketika dia membuat pakaian itu adanya yang namanya yang dikorbankan, ada yang dipertaruhkan, ada nyawa yang dikorbankan. Ya, hal ini menyiratkan penumpahan darah Kristus dan ini juga menggambarkan karya Kristus di kayu salib, Bapak Ibu. Ya, di mana darahnya tercurah untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa sebagai bentuk kasihnya yang mutlak. Ya, sebagai bentuk kasih Allah yang mutlak. Karena di dalam perjanjian lama itu adalah korban yang dipersembahkan itu hanya bersifat sementara atau relatif. Sementara di dalam perjanjian baru itu adalah sempurna. Ya, itulah sebabnya Paulus mengatakan dengan tegas dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ditambah oleh Ibrani 9 ayat 22, B terkait dengan korelasi penumpahan darah terhadap keselamatan manusia yang mengatakan bahwa dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Luar biasa Bapak Ibu. Ini menyadarkan kita eh, bahwa hanya melalui dengan Kristus, ya, kita dapat diselamatkan. Ya, hanya melalui dengan cara Allah, hanya melalui dengan penumpahan darah, ya, kita bisa diselamatkan Bapak Ibu. Ya, dan kita bersyukur saat ini kita sebagai orang-orang percaya kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita sudah diambil dari atau sudah dilepaskan dari ikatan-ikatan dosa itu Bapak Ibu. Ya, yang menjadi kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, ya, yang menjadi kesimpulan, dengan demikian sesuai konteks teks di atas, maka ada dua hal yang mengingatkan dan yang mendorong kita untuk memahami lebih dalam secara praktik cinta Allah yang sejati kepada kita sebagai manusia yang berdosa, sehingga dalam penerapan kita secara praktis dapat terstruktur sebagai berikut. Pertama, Bapak Ibu, tanpa kasihnya manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kedua, kasih Allah nyata dan aktif. Ya, kita melihat sendiri Bapak Ibu, sampai sekarang kita ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kasih Allah yang sejati. Karena kasih Allah itu nyata dan aktif di dalam kehidupan kita, terus aktif, sama seperti yang kita alami, yang baik saya maupun Bapak Ibu dimanapun berada pada saat ini. Baik Bapak Ibu, demikian saja pemberitaan firman atau renungan kita pada kesempatan yang baik ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.